Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mundur dari Arema, Mario Gomez kembali ke Borneo FC. Usai mundur dari Arema FC, kiprah Mario Gomez tidak jauh-jauh dari lingkaran kepelatihannya. Arsitek asal Argentina itu kembali menangani Borneo FC. Borneo FC memulangkan Gomez untuk menggantikan Edson Tavares yang dipecat. Mantan pelatih Persib Bandung ini diharapkan dapat mengorbitkan pemain muda di tim berjulukan Pesut Etam tersebut. Borneo FC adalah klub yang dilatih Gomez pada musim lalu sebelum hijrah ke Arema FC di tahun ini. Pria berusia 63 tahun tersebut sempat membawa Ternes Puhiri dan kawan-kawan ke persaingan tangga juara Shopee Liga 1 2019 sebelum terpeleset di penghujung kompetisi. Akhirnya Barito Putra pilih Yogyakarta sebagai kandang pada Shopee Liga 1 2020. Presiden Barito Putra, Hasnuriadi Sulaiman menyatakan timnya memilih Yogyakarta sebagai kandang pada lanjutan Shopee Liga 1 2020 yang dimulai 1 Oktober mendatang. Pernyataan ini diunggah di akun YouTube kalsel.com pada tayangan wawancara langsung dengan putra pendiri Barito Putra, H.A. Sulaiman HB, di kediaman pribadi Kampung Melayu Banjarmasin. Kami akan bermarkas di Yogyakarta seperti klub-klub luar Jawa lainnya. Kami harus mematuhi keputusan PSSI terkait lanjutan kompetisi musim ini. Meskipun sejak awal Barito Putra dan Persebaya keberatan ikut kompetisi karena paparan COVID-19 belum mereda, kata Hasnuriadi Sulaiman. Sinteyong, saya butuh pemain naturalisasi di 3 posisi, postur bagus harga mati. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong serius berburu pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bersedia membela tim Garuda Muda. Syaratnya, pemain tersebut harus memiliki postur tubuh yang ideal. Sinteyong masih membutuhkan pemain dengan kriteria itu untuk menempati 3 posisi. Arsitek asal Korea Selatan ini berharap menemukan 3 pemain keturunan berkualitas yang bermain di lini belakang, tengah, dan juga depan. Sinteyong ingin Elkan Bagot ikut TC di Kroasia. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan ke luar negeri. Skuad Garuda Muda bersiap bertolak ke Kroasia akhir Agustus nanti. Hal ini pun sudah dipastikan oleh manajer pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Sebanyak 30 pemain akan diboyong pelatih asal Korea Selatan itu dalam pemusatan latihan tersebut. Dari jumlah pemain yang berangkat, Sinteyong berharap 1 pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot, kembali turut serta. Dia pun sudah meminta kepada PSSI untuk mengurus surat izin terhadap Ipswich Town, klub Elkan Bagot bermain. PSIS kembali mengirim pemain ke TC Timnas Indonesia U19. PSIS Semarang kembali mengirimkan pemain untuk Timnas Indonesia. 2 pemain muda mereka mendapat panggilan Sinteyong untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Keduanya adalah bek sayap Pratama Arhan Alif Rifai dan penjaga gawang Yovandani Damai Putra. Mereka telah berkumpul dengan pemain lainnya di Hotel Fairmont Jakarta. Arhan dan Yovandani menjalani training camp mulai Kamis 20 Agustus 2020 hingga 3 September. Ini menjadi kesempatan kedua bagi Pratama Arhan, sedangkan Yovandani baru pertama kali. Terkenal sangat disiplin, Sinteyong dinilai masih sangat lembut. Pengamat sepak bola M. Nigara menilai bahwa Sinteyong adalah pelatih yang lebih lembut ketimbang pelatih asal Korea Selatan lainnya. Sinteyong dikenal sebagai pelatih paling disiplin yang pernah melatih Timnas Indonesia. Di awal kedatangannya, Sinteyong langsung menerapkan banyak peraturan yang sebelumnya jarang dilakukan di tim Garuda. Segudang peraturan itu meliputi peraturan saat bermain di lapangan dan juga peraturan dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, pengamat sepak bola nasional M. Nigara melihat Sinteyong adalah sosok pelatih yang lembut. Wartawan olahraga senior itu memandang bahwa Sinteyong tidak sekeras pelatih asal Korea Selatan lain yang pernah dilihatnya.
5 pemain yang sudah lalui proses naturalisasi tapi gagal tembus timnas Indonesia. Umumnya, ada 2 alasan pemain asing ingin berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Pertama, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kedua, supaya bisa bertahan lebih lama di Indonesia. Dengan menjadi orang Indonesia, para pemain asing tentu tidak perlu bersaing memperebutkan 4 slot legion impor di kompetisi. Sebagai warga lokal, para pemain asing juga tidak perlu mengurus izin untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Christian Gonzalez membuka keran naturalisasi ketika PSSI membantunya membela timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Seusai eloko panggilan Christian Gonzalez, fenomena pemain asing berganti kewarganegaraan mengalir deras. Mulai dari Greg Nwokolo hingga Silvio Escobar, para pemain asing berlomba-lomba untuk mendapatkan kartu tanda penduduk Indonesia demi 2 kepentingan tersebut. Namun, menjadi pemain naturalisasi tak melulu demi mengakomodir kebutuhan timnas Indonesia. Berikut 5 pemain asing yang berganti kewarganegaraan tapi tidak terpakai di timnas. Silvio Escobar. Lahir di Asunción, Paraguay, Silvio Escobar justru jatuh cinta dengan Indonesia. Bomber Persikabo ini memilih untuk menjadi warga negara Indonesia setelah 6 tahun menetap di sini. Escobar mendapatkan paspor Indonesia pada awal 2020. Dia juga telah beristrikan wanita Indonesia. Tujuan Escobar menjadi WNI diyakini untuk memperpanjang masa karirnya di Indonesia. Sebab sebagai pemain asing, pemain berusia 34 tahun itu tidak memiliki kemampuan mentereng. Escobar hanya mengemas 20 gol dalam 78 penampilannya di Liga 1 sejak 2017. Dia belum dilirik oleh timnas Indonesia sejak menjadi warga negara Indonesia. Oke John. Oke John menjadi satu dari sekian pemain asing yang awet merumput di Indonesia sebelum menjadi warga negara Indonesia. Bek kelahiran Lagos, Nigeria itu telah berkarir di sini sejak 2005. Oke John resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2020 sebelum bergabung dengan Madura United. Ketika dinaturalisasi, usianya telah menginjak 35 tahun. Naturalisasi Oke John tentu bukan untuk kepentingan timnas Indonesia. Di usianya yang telah uzur, pemain Barito Putra ini perlu menjadi pemain lokal agar karirnya bisa bertahan di Indonesia. Herman Zumafo. Serupa seperti Oke John, Herman Zumafo juga telah lama berkancah di Indonesia. Penyerang kelahiran Douala, Kamerun itu memulai karirnya di PSPS Pekanbaru pada 2008. Zumafo resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juli 2017 setelah tinggal 9 tahun di Indonesia. Pemain berusia 40 tahun ini juga memiliki istri orang Indonesia. Saat menerima paspor Indonesia, Zumafo telah berusia 37 tahun. Status pemain lokal itu dibutuhkannya untuk tetap eksis di Indonesia. Guy Junior. Proses naturalisasi Guy Junior sebenarnya tidak tercium. Tiba-tiba Bayangkara FC mendaftarkan pemain asal Douala, Kamerun itu sebagai pemain lokal pada 2017. Guy telah berkelana di Indonesia sejak 2005 dan menikahi wanita Indonesia, Colin Misgetawati, pada 2006. 10 tahun berselang, penyerang Borneo FC tersebut mendapatkan KTP Indonesia. Namun karena ketajamannya sebagai penyerang setara dengan pemain lokal, Guy tidak pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Sejak 2017, pemain berusia 33 tahun itu hanya mengemas 15 gol dari 65 pertandingan. Sakido. Kisah Sakido mirip dengan Guy. Pada pertengahan 2019, Barito Putra mencantumkan namanya sebagai pemain lokal. Sakido tercatat pernah membela Persebaya Surabaya pada 2010 dan bertahan di Indonesia hingga 2015 dengan berseragam PS Bangka. Sakido adalah gelandang kelahiran Monrovia, Liberia, yang juga pernah membela timnas Liberia. Tidak banyak yang tahu mengenai proses naturalisasinya sebelum Barito Putra memperkenalkan namanya sebagai warga negara Indonesia. Saat ini Sakido memperkuat Persik Kediri. Karena kualitasnya di bawah rata-rata, pemain berusia 32 tahun tersebut tidak diminati oleh timnas Indonesia.
Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.